Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Asrorudin SPD ME Memaka. Di sini kami akan membahas tentang materi pertemuan 7 tentang konsep lembaga keuangan, penggabungan perusahaan, dan konsentrasi perusahaan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fani dengan NIM 241011250373, dan yang kedua ada Dinda Rosmawati dengan NIM 241011250317. Pada materi ini akan dijelaskan mengenai konsep lembaga keuangan bank, penggabungan perusahaan, dan konsentrasi perusahaan melalui proses pembelajaran dengan poin-poin pertama, yaitu lembaga perbankan, penggabungan perusahaan, dan pengkonsentrasian perusahaan. Yang pertama, lembaga perbankan. Bank pada dasarnya yaitu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan dilihat dari fungsinya, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Menurut kegiatannya, bank terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Bank sentral merupakan lembaga negara independen bebas dari campur tangan pemerintah dan bank-bank lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank umum adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan, memberikan pinjaman dan jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Yang ketiga, bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Penggabungan perusahaan. Penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan satu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan dalam satu kesatuan ekonomis. Semua perusahaan menginginkan agar perusahaannya berkembang. Usaha penggabungan perusahaan. Dari segi organisasinya, usaha pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara, ya. Pertama, mengadakan ekspansi atau perluasan usaha dari usaha yang sudah ada. Yang kedua, mengadakan penggabungan usaha atau external business expansion. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dinda Rosmawati. Oke, baik. Saya akan melanjutkan tentang penggabungan perusahaan. Penggabungan perusahaan. Alasan penggabungan perusahaan. 1. Pertumbuhan atau diversifikasi. 2. Memperkuat pendanaan. 3. Pertimbangan pajak. Dan 4. Meningkatkan likuiditas pemilik. Cara penggabungan perusahaan. 1. Dari cara terbentuknya. 2. Jenis usaha perusahaan yang bergabung. Penggabungan bank. Bentuk penggabungan bank. Merger. Penggabungan dengan satu bank bertahan. Konsolidasi penggabungan. Membentuk satu bank yang baru. Akuisisi. Pengambil alihan kepemilikan suatu bank. Alasan penggabungan bank. 1. Alasan kesehatan bank. 2. Modal yang dimiliki relatif kecil. 3. Manajemen bank yang berantakan dan kurang profesional. Dan 4.
administrasi yang kurang teratur dan masih tradisional. Dan 5. Ingin menguasai pasar. Inisiatif penggabungan bank. Untuk mengadakan penggabungan bank, baik penggabungan merger, konsolidasi, dan akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan atau permintaan Bank Indonesia atau inisiatif bank khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan bank. Izin penggabungan bank telah memperoleh persetujuan dari RUPS, memenuhi rasio kecukupan modal, calon anggota direksi dan dewan komisaris tidak termasuk daftar orang yang tercela di bidang perbankan. Dalam hal akuisisi, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia. Jadi, kesimpulannya, bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan layanan keuangan yang meliputi bank umum, BPR, dan bank sentral sesuai aturan yang berlaku. Untuk mengembangkan usahanya, perusahaan bisa memperluas bisnis dari dalam atau pergabungan dengan perusahaan lain melalui merger, konsolidasi, atau akuisisi agar lebih kuat dalam pendanaan, efisien, dan memiliki pasar yang lebih luas. Selain itu, penggabungan usaha seperti trust, holding company, kartel, sindikasi, dan joint venture juga dilakukan untuk mengurangi persaingan dan membangun kerjasama agar perusahaan bisa tumbuh lebih baik dan stabil. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan topik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.